Pakar Political Branding, Silih Agung Wasesa. Mas Silih, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Ya, Mas Silih, kalau saya sebagai orang yang menikmati tayangan televisi, saya tidak hanya dengar, tapi saya juga lihat. Saya menikmati apa yang ditampilkan oleh Gibran Rakabuming Raka, yang kemudian juga agak ditiru oleh Mahfud MD semalam, karena gerakan visual itu membantu saya untuk memahami pertanyaannya. Tapi pertanyaannya adalah, kalau untuk orang kebanyakan atau kita semua, Mas Silih, itu wajar atau tidak yang dilakukan oleh Gibran tadi malam? Iya, jadi kan gini, sebetulnya kalau dalam teknik debat itu kan ada 3 aspek ya. Yang pertama konten, isinya ada apa enggak gitu ya. Yang kedua adalah konteks. Konteks itu bagaimana kita menyampaikan kontennya gitu ya. Baru yang ketiga ada baru yang namanya channel. Channel itu nantinya setelah debat kita masih punya ruang lagi tuh. Masih punya ruang pembelaan yang namanya sosial media. Nah, itu yang harus kita pahami itu, Mas. Nah, kalau dalam sisi konten ini yang paling yang kita perhatikan pertama adalah dari sisi konten terdapat kelemahan dari Gibran sendiri pada saat ngomongin kontennya itu. Karena dia menyampaikan dengan teknik istilahnya flaming lah, bikin orang bingung gitu ya, sehingga orang nggak bisa jawab. Itu sudah pernah dia lakukan pada saat kemarin, pada saat debat sebelumnya gitu ya sama Gus Imin. Nah, kali ini dia lakukan ke Prof. Mahfud, konten. Tapi kontennya bukan konten untuk debat calon presiden, karena kalau presiden itu kan kontennya harus kebijakan. Ini kontennya adalah tebak-tebakan, kontennya tebak-tebakan, kayak cerdas cermat lah intinya itu. Itu yang pertama tuh, sehingga kontennya tidak kuat, sehingga Prof. Mahfud juga agak tersinggung gitu ya. Yang kedua adalah baru konteks bagaimana menyampaikan, bagaimana menyampaikan ini dengan segala macam model. Tapi kita harus tahu konteks budaya kita seperti apa. Yang dilakukan oleh Gibran itu khas banget perdebatan konteks yang dipakai oleh debat Presiden Amerika. Itu dia ngenyeknya sampai kayak gitu tuh, sampai bahasa tubuhnya keluar dan lain sebagainya gitu. Cuman masalahnya kan ini. Baik. Mas Silih yakin bahwa yang dilakukan Gibran itu ngenyek itu bahasa Jawa artinya meledek begitu kan ya? Siapa tahu memang untuk mempertegas apa yang mau ditanyakan kepada Pak Mahfud? Ya, dalam konteks ini, dalam konteks debat itu kan memang kita harus menjatuhkan lawan sebetulnya. Karena kan debat itu kan tidak ada kita setuju dengan, jadi memang harus menjatuhkan lawan. Dan itu yang dilakukan sebetulnya oleh Gibran. Konteksnya bagaimana caranya menjatuhkan lawan. Nah, cuman beda persepsi aja nih, ketika menjatuhkan lawan dengan konsep, kemudian Gibran melakukannya menjatuhkan lawan dengan gestur, dengan bahasa tubuh. Itu yang kemudian banyak orang kecewa sebetulnya. Kalau menurut Anda semalam Pak Mahfud itu benar akhirnya jadi jatuh karena gerakan-gerakan tubuh Gibran yang mencari-cari itu, atau sudah mengerti, Mas Silih? Ya, kalau pembacanya adalah debat Presiden Amerika, Pak Mahfud kita sebut jatuh. Karena dia tidak bisa menanggapi ejekan dari Gibran, intinya gitu lah. Cuman karena jadi kalau di Amerika tuh sampai kalau kita lihat debatnya Presiden Amerika tuh ngenyeknya tuh gitu. Tapi karena ini terjadi di Indonesia, unggah-ungguh itu jadi nomor 1, sebaliknya yang terjadi. Gibran yang kemudian tertuduh dia tidak hormat, nggak punya sikap sopan santun gitu, bahkan ada yang bilang songong lah gitu ya. Itu kalau menurut Anda, Mas Silih, sebetulnya yang dilakukan Gibran ketika gestur mencari jawaban itu memang by design atau spontan saja? Karena kalau saya melihat natural sekali ya kelihatannya, tidak ada kelihatan gerakan-gerakan drama begitu. Bagaimana, Mas Silih? Iya, kan tadi itu Mas ada 3 konteks kan. Yang pertama kan konten, yang kedua konteks, yang ketiga channel. Jadi kan salah satu kekuatan 02 itu bagaimana pasca debat mereka tetap menang. Nah, saya melihat yang dilakukan Gibran ini by design.